Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kali ini kita akan menambah literasi di kajian Islam sosial tentang radikalisme dan moderasi beragama. Indonesia memang masih belum bebas dari potensi radikalisme sosial keagamaan. Riset dari Wahid Foundation dan LSI tahun 2016, risetnya sudah agak lama memang, 108 juta Muslim Indonesia tidak radikal, sekitar 11 juta Muslim Indonesia bersedia radikal, 600.000 Muslim Indonesia pernah terlibat tindakan radikal. Hal ini berjalin berkelindan, ternyata platform yang digunakan sekarang media online itu digunakan juga untuk penyebaran paham-paham radikalisme dan terorisme, yaitu data dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan kenaikan yang signifikan. Jadi awalnya 494 konten, hari ini 9.452 konten. Artinya ini peningkatannya hampir mendekati angka 9.000 konten. Nah, tetapi ini agak lucu juga. Indonesia itu dari berbagai riset menunjukkan Indonesia negara yang sangat religius, negara yang sangat ramah, bahkan 93%, sekali lagi, masyarakat Indonesia sangat religius. Kemudian indeks Charities Aid Foundation tahun 2018 menunjukkan Indonesia negara yang sangat atau paling murah hati di dunia. Tetapi itu justru di tengah-tengah itu kita masyarakatnya terbiasa berperilaku toleran, atau dianggap kita masyarakatnya berlaku intoleran. Itu sebuah fakta yang perlu kita diskusikan. Nah, tetapi ciri-ciri dari radikalisme yang ciri pokoknya adalah tindakan dan perilaku yang intoleran. Menurut Yusuf Qaradawi, ada sejumlah ciri-ciri gerakan radikalisme. Satu, mengklaim kebenaran tunggal. Jadi mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. Kemudian mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tak sepaham darinya. Yang kedua, mudah mengkafirkan orang lain. Karena perilaku klaim kebenaran tunggal, mudah mengkafirkan orang lain. Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya. Jadi mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih, benar salah, tidak mempertimbangkan multi perspektif gitu. Yang ketiga, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan, seperti gaya pakaian. Walaupun di tren modern memang gaya pakaian tidak selalu menunjukkan ideologi tertentu, tetapi dalam konteks radikalisme ini memang ada ideologi tertentu. Selain itu, menurut Yusuf Qaradawi, selain itu mereka juga mengutamakan aktualisasi negara Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut. Kemudian keempat, ciri radikalisme itu adalah tertutup dengan masyarakat. Menurut Yusuf Qaradawi, mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar. Kemudian kelima, ciri-ciri gerakan radikalisme ini adalah menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik dunia yang luas. Keenam, apolitik, jadi tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Itulah ciri-ciri radikalisme. Nah, Indonesia tentu negara yang anti radikalisme karena Indonesia itu dibangun atas keberagaman. Pancasila sebagai payung besarnya adalah kesepakatan keberagaman di Indonesia atas suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan moderasi dan moderat? Nah, kita awali dengan pengertian moderat. Nah, moderat dan moderasi. Memang macam-macam definisi ini dilihat dari arti kata neither very great nor very small in amount gitu. Ada yang mengatakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu namanya moderat. Makanya ada dalam ukuran, kekuatan, atau tekanan gitu. Contoh
Contoh ya, cook the spinach over a moderate heat. Jadi masaklah bayam dengan tingkat panas yang sedang gitu. Sedang. Nah, moderat itu juga artinya reasonable and avoiding extreme opinion and action. Moderat itu artinya adalah masuk akal dan menghindari opini dan tindakan yang ekstrim. Nah, itu. Moderat juga artinya a person whose opinion, especially their political ones, are not extreme and therefore acceptable a large number. Nah, artinya moderat itu dalam kaitannya adalah seseorang yang memiliki opini, ya khususnya dalam politik, tidak ekstrim. Jadi mereka menerima pandangan-pandangan pada umumnya masyarakat gitu. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, moderat itu adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Hampir sama ya, menghindari hal yang ekstrim. Yang kedua, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi pandangannya cukup, ia mau mempertimbangkan pandangan dengan pihak lain. Nah, itulah yang disebut dengan moderat. Nah, dalam berbagai diskursus, moderat itu menurut Bogor Message atau pesan Bogor tahun 18 bahwa karakter moderasi atau moderasi itu identik dengan wasatiyah. Ya. Nah, sehingga isi dari Bogor Message itu pertama adalah tawazun, keseimbangan ya. Iktidal, tengah-tengah, tegak lurus gitu. Bersikap adil. Tasamuh, toleransi, saling menghormati. Syuro, bermusyawarah. Islah, menuju ke arah kebaikan. Jadi segala sesuatu itu visinya adalah perlindungan dan kebaikan. Kedua, tauladan. Tauladan yang baik bagian dari wasatiyah atau moderasi. Kemudian muat tonah. Jadi kalau bahasa Sundanya saling asah. Artinya terus berupaya melakukan literasi, dan literasi itu bagian dari karakter moderasi. Kemudian menurut MUI, moderasi itu juga disebut dengan Islam wasatiyah, yang isinya adalah pertama tawasud. Tawasud itu ya seimbang, tawazun lah, sama, adil, seimbang gitu. Iktidal, berdiri di tengah-tengah, tasamuh, toleransi, musawa, egaliter, kesamaan ya, egalitarianisme itu musawa, syuro, bermusyawarah, islah ke arah kebaikan tadi ya, aulawiyah, mengutamakan yang lebih utama dan menunda yang tidak utama, tidak penting gitu. Tatawur wal ibtikar ya, dinamis, kreatif, inovatif, itu bagian syarat moderasi. Kemudian ada tahadur gitu ya, berkeadaban, watoniyah, wal muwattonah ya, hal-hal terkait dengan kebangsaan, komitmen kebangsaan, kemudian kuduatiyah dan peran-peran teladan. Nah, ini adalah karakter moderasi menurut MUI. Kemudian menurut Kementerian Agama menetapkan ada 4 indikator moderasi. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat nih agak berbeda sedikit adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Orang-orang yang tidak akomodatif terhadap berbagai kebudayaan lokal dianggap bukan ajaran Islam, bid'ah misalkan ya, musyrik, maka itu dianggap tidak moderat gitu ya. Padahal Indonesia kan semua wilayah memang berbasis pada budaya. Makanya kemudian moderat itu adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, pesantren Darussalam Ciamis juga memiliki konsep moderasi, yaitu Muslim sejak awal dibangun menjadi pesantren modern. Darussalam memiliki konsep Muslim moderat, mukmin demokrat, muhsin diplomat. Muslim moderat itu artinya adalah Muslim yang menghargai atas keragaman ideologi, agama, perspektif, pendapat, dan seterusnya. Oleh karena itulah kalau masuk pesantren Darussalam, kita juga akan menemukan simbol-simbol beragam. Ya, asrama itu ada Jenderal Sudirman, Cut Nyak-din, ya, kemudian ada Dewi Sartika, ada juga Ibnu Khaldun, ada Ibnu Rushd, gitu. Kemudian ada Al-Ghazali. Wah, ragam sekali itu, ya, beragam sekali. Nah,
Kemudian Demokrat bagi Darussalam mengutamakan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai musyawarah. Diplomat itu penggunaan komunikasi yang tidak melukai siapapun, komunikasi yang baik, komunikasi yang merangkul semua golongan gitu. Nah, moderat ini ternyata mengapa harus moderat? Riset 56 negara ya oleh Pew Research Center tahun 2020 masih baru ini, ternyata ya wanita di berbagai negara itu menghadapi kekerasan. Nah, kekerasan ini karena menggunakan pakaian yang berbasis terlalu religius atau terlalu fundamentalis dan terlalu sekuler. Jadi dua-duanya mendapat kekerasan. Nah, yang baik adalah pakaian yang moderat, artinya jenis pakaian yang ya sedang-sedang saja lah gitu, tidak terlalu tertutup, tidak terlalu terbuka, artinya sedang-sedang saja penutupan aurat. Jadi itu arti moderat gitu. Nah, semua agama juga basisnya adalah mengusung ajaran-ajaran moderasi dalam berbagai bidang kehidupan. Islam ya, kemudian Katolik, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu memiliki sumber nilai untuk aktualisasi agama dalam konteks memperkuat NKRI begitu. Nah, kemudian di ormas-ormas Islam semacam NU dan Muhammadiyah ini juga diskursusnya kemudian dari awal sampai akhir adalah endingnya adalah moderasi beragama. Bagaimana misalkan menurut Nahdlatul Ulama, Pancasila sebagai asas tunggal, ya ini Muktamar NU 1984 Situbondo, berakidah Islam, bersendi Al-Quran, hadis, dan berasas Pancasila. Demikian juga Muhammadiyah sejak awal berdiri sampai hari ini berasas moderasi. Itu. Jadi menurut Muhammadiyah, Pancasila adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila menurut Muhammadiyah bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Nah, teman-teman semua, penting ini khusus bagi ya lintas generasi juga boleh, tetapi untuk generasi milenial dan Z dan semuanya saja yang belum mengenal moderasi, perlu juga memperkuat literasinya melalui bacaan-bacaan sumber buku-buku tulisan yang mengusung memuat moderasi. Ini ada Islam Wasatiyah ya dari M. Quraish Shihab, ada Islam Moderat vs Islam Radikal, Nalar Islam Moderat ya, kemudian menjadi Muslim Moderat, Muslim Moderat gitu. Kemudian yang bahasa Arab ada Wasatiyatul Islam fi Hayatina Al-Fikriyah ya, kemudian ada Wasatiyatul Islam ya, kemudian ada The Middle Path of Moderation in Islam, Al-Wasatiyatul Islam. Wah, ini banyak ya. Islam wasatiyah terjemahnya dalam bahasa Inggris dan Arab gitu, maksudnya Arab dan Inggris. Nah, untuk memahami moderasi memang perlu kita memiliki literasi yang cukup tentang Islam moderat, moderasi Islam. Kemudian juga ada buku tentang merayakan keberagaman ya. Kemudian juga ada meyakini, menghargai. Ini buku-buku yang pantas untuk dibaca untuk pengayaan moderasi ya. Nah, oleh karena itulah kemudian ada sejumlah saran tentang bagaimana menanamkan moderasi beragama terhadap khususnya generasi milenial, salah satu generasi yang memang dihantam untuk radikalisme, isu-isu radikalisme, tetapi juga sebetulnya generasi-generasi yang lain. Nah, satu, memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, mengikuti sertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat. Yang ketiga, memfungsikan keluarga sebagai kunci pembaharuan karakter positif. Yang keempat, melakukan dialog bersama generasi milenial baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Memilih dan memilah berita yang datang dari media sosial atau dunia nyata dan mengkaji kebenarannya. Dalam konteks yang umum, ini rumusan dari Al-Fara Institute ya, bahwa langkah menangkal radikalisme
juga dapat dilakukan secara preventif, pencegahan, dan kuratif pengobatan. Upaya secara preventif misalkan menanamkan jiwa nasionalisme, menanamkan berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas positif dan perdamaian. Nah, ini penting ya. Kalau berjejaringnya dengan komunitas yang negatif dan radikal, artinya anti NKRI, itu akan menanamkan nilai-nilai itu. Tapi kalau positif akan mencintai NKRI. Nah, kemudian menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran ya. Kuratifnya ya memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak radikalisme, memberikan pemahaman tentang ajaran agama apapun ya, agama yang benar, agama yang menghargai keragaman. Yang ketiga, menguatkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan perdamaian. Nah, saya kira itu yang dimaksud dengan radikalisme dan moderasi beragama. Mari teman-teman kita berdiskusi untuk memperluas literasi kita tentang moderasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.